Gue pernah pulang yasinan masih pakai baju koko udah diangkut ke sentro. Respect. Pita Kuning Podcast. Selamat datang kembali di podcast Pita Kuning dengan saya, Jinnya Pita Kuning. Lihat, kalau ada saya pasti ada tahu, ada tamu, ada kopi, udah pasti. Hari ini seperti biasa kita akan ngobrolin cerita masa kecilku, karena kita semua punya masa kecil untuk diceritakan, tapi adik-adik pasien kanker punya masa depan untuk diperjuangkan. Kadang-kadang hal-hal yang kita anggap biasa aja masa kecil kita yang apa ya? Karena mungkin udah jadi bagian dari hidup kita, kita pikir ya udahlah itu mah masa lalu biasa aja gitu. Padahal bayangin kalau misalkan ada seorang anak usia 7, usianya 8 sedang berjuang dengan kanker, yang kita anggap biasa aja adalah sesuatu yang sebenarnya mereka inginkan. Mereka pengen punya cerita naksir orang untuk pertama kali, pengen punya cerita ditolak, pengen punya cerita nilai ulangan jelek gitu. Sampai akhirnya pindah sekolah, punya teman baru, tahu cita-citanya apa, ini semua yang tadi gue ceritain lagi diperjuangkan sama adik-adik pasien kanker. Setiap episodenya ketemu dengan seorang bintang tamu, dan kali ini David Nurbianto. Luar biasa. Anda ini lagi mau bikin pertunjukan stand up, saya dengar-dengar. Iya, tapi Ayah ikhlas. Iya benar. Iya. Tapi ntar dulu nih, gue dari rumah udah sengaja pakai baju kuning. Iya. Lu pakai baju merah. udah juga jinnya Pita Kuning mah bebas. Gua udah Kaos merah, ekspektasi nih. hati gua kuning. Oh, berangkat. Sebenarnya itu penyakit bukan? Hatinya. Ya, emang Pita kuning nih, wah apa ya? Gue punya baju warna kuning apa ya? Oh ada jaket jeans, gue pakai tuh sengaja gue naik motor biar matching. Sampai sini lu pakai baju merah. cara pendek. Iya. Gue pernah kan podcast Pita Kuning Lara Pendek sebelumnya pernah kan? Iya. Di sini mah santai. Ini mah bukan kayak partai. Kan partai politik gitu kan? Kalau misalnya kita kerja untuk partai politik biasanya jangan pakai baju warna ini ya. Betul, gitu. betul. TV juga gitu tuh. Iya. Corporate juga gitu, provider biasanya. Telco, betul sekali. Jadi santai aja di sini. Kita akan ngomongin banyak soal dari lahir sampai SMA. Karena setelah itu udah dewasa hitungannya. Pasien-pasien yang kami bantu juga sampai dengan SMA. David Nurbianto. Tapi benar ya, mau bikin pertunjukan ya? Mau bikin special show. Betul. Yang kedua. Yang kedua. Yang pertama? Pecah. Apanya? Ya lu masih meragukan gua. Masih ditanya pecah apaan. Pertunjukannya lah. Iya, tapi kan penontonnya juga pada pecah. Pecah. Soalnya dihajar geledek kamu hujan. Penontonnya lagian aneh sih. Lu waktu itu kan bikin di ini kan, apa namanya tuh? Apa namanya? Satu Babakan kan. Satu Babakan kan pusat kultur Betawi. Daerah Jagakarsa. ya. Gue pernah kesana soalnya liputan. Tempatnya menyenangkan sebenarnya. Ada kayak danaunya gitu nggak sih? Ada kecil danau. Iya kan. Danaunya setunya sebelah sana di daerah apa namanya? Iya. Enggak, tapi di dalamnya kayak ada air-air gitu nggak sih? Seingat gue. Ada, ya itu yang tempat gua yang panggung seling gitu setengah lingkaran. Amphitheater. Ya gue inget. Gue tahu tempat itu. Ini tempat legendaris kata gue. Ada pelawak lagi stand up di sini di hekel sama alam. Tapi itu menciptakan sejarah lah. Apa sih? Ya Ernest adalah stand up comedian pertama yang tour. Betul. Gue stand up comedian pertama yang spesialnya hujan. Bagus. Hujan-hujan. Ngomong-ngomong, lu juga yang pertama spesialnya outdoor. Betul. Abis itu nggak ada lagi di Indonesia. Ada satu orang berusaha namanya Panji Pragiwaksono, tetap kena hujan juga. Untung hujannya keadaan kahar nggak kayak. Lu santai, hujannya masih slow. Ya karena hujannya. Amal. Makanya harus deket sama agama lu tuh orangnya. Kebetulan kan gue deket sama. Gak hujannya lihat-lihat tempat lah itu. Hujannya lihat tempat. Hujannya juga minder sama Sky ya. Iya. Bagus bener nih tempat. Jangan deres-deres amat. Kasian orang kaya. David Nurbianto, Anda ini lahir di mana? Lahir di Bidan. Nggak di Bidan dong, enggak dong. Dibantu Bidan. Masa lahir di Bidan? Gila. Jatuhnya ke badan Bidan. Dulu emang orang dulu nyebutnya Bidan juga kan. Nggak tahu ya kalau orang kampung kan rata-rata. Oh bener ya. Lahirnya di mana? Di Bidan. Pasti di Bidan Bidan siapa? Misalkan Bidan namanya siapa? Gue dulu Bidan. Ada kan saking terkenalnya jadi duo tuh, Denny Bidan. Siapa? Denny Didan. Denny Didan. Dulu doang yang tahu kayaknya. Masa nggak tahu Denny Didan? Nggak tahu lah. Tapi tahu
Ini kan namanya Oh, tahu, cinta. tahu. Terus mereka pecah tuh jadi duo namanya Denny Didan. iya, Nggak ada yang tahu? Nggak tahu. Emang cuma gua doang yang Denny Didan. I love you. Lahir di Bidan Enok namanya, di daerah Pondok Aren. Ulangi, nama bidannya apa? Enok. gue Kayak karakter Harry Potter nggak? Tunggu, Mohon maaf nih. Ini bukan Tapi ngomong kalau doang. misalkan ada yang namanya Nok, gue mikir tuh temennya Dobby gitu dari Harry Potter, gitu. makhluk-makhluk gitu. Gue juga Namanya Nok. Gue juga nggak tahu nama NOK. aslinya. Hah? Gue nggak tahu nama aslinya, tapi dia terkenal disebutnya Bidan Enok. Ya Enok aja pokoknya. Enok gitu. ENOK atau NOK? NOK kayaknya. Enok gitu. Nok aja gitu. Udah, Kayaknya nama panjangnya siapa? udah aja gitu. Nama panjangnya Noktah Merah Perkawinan. Jadi dipanggilnya Nok. Lagu favoritnya Knock Knock on Heaven's Iya, Door. Nok. Gua doang Di lagi yang tahu. daerah Pondok Aren, pada saat itu masih Tangerang. Oh iya, oke. Dari dulu lu tinggal di situ atau Dari sekarang dulu. udah nikah ya? Iya, dari Tapi sebelum kecil. nikah lu tinggal di rumah yang sama? Memang tinggal di situ, di daerah kelurahannya Rengas. Ada nama gang, namanya Gang Bojong. Seberang pom bensin kalau sekarang. Nah itu dari emang keluarga Betawi itu kan emang tinggalnya deket-deket gitu. Jadi satu gang itu gue saudara semua. Oh iya? Iya, jadi tuh kayak gini lah istilahnya. Buyut gue nih punya tanah. Dekat dengan keluarga dan dekat dengan kemiskinan. Dekat dengan perebutan warisan. Gue masih berhenti ketawa mukul-mukul meja gara-gara si Rin Hermana Gini, di kayak- personit. Ya, jadi kayak gitu, kayak misalkan buyut gue nih punya rumah, punya tanah. Nah dia kan anaknya banyak. Kalau orang dulu kan anaknya banyak. Nah anaknya nikah dikasih jatah tanah, gitu loh. Ada yang nikah lagi dikasih jatah tanah di sini. Oh. Jadi lama-lama ya habis buat anak-anaknya gitu. Nah Termasuk yang terjadi di keluarga lu? termasuk kerja di keluarga gue. Jadi kalau gue tuh ibaratnya mungkin gue adalah keturunan terakhir yang masih dapat bagian. Tanah tuh? Iya, dapat Bapak bagian lu? Tanah. Bokap lu? Enggak, dari nyokap. Oh, dari nyokap, dari nyokap lu. nenek gue. Dari ibunya nenek gue. Jadi ya gue terakhir dapat gitu. Gue masih dapat jatah istilahnya dari nyai gue. Sebenarnya sih ini jatah emak gue, cuman karena ya udah ya turun ke anak laki-laki kan, ya ke gue gitu. Berarti dulu, maksudnya keluarga lu silsilahnya ini dong, orang berada dong, punya tanah gede. Oh iya, banyak tanahnya. Apa dia dulu? Usahanya. Gue tuh selalu, kan orang Betawi kan selalu gitu ya. Mereka kendala sosial terbesarnya adalah tadinya punya tanah gede-gede, tanah dijual, terus akhirnya jadi terpinggirkan. Itu kan masalah klasiknya ya. Iya. Nah, gue selalu pengen tahu, dulu tuh orang Betawi punya tanah gede itu apa gitu zaman dulunya gitu. Rata-rata Bersama sih, makan David. iya kerjaannya kebanyakan berkebun kayaknya ya. Asik. Ya, berkebun sama dagang. Jadi kayak ya dagangin hasil kebun gitu. Misalkan dia punya kebun nangka gitu, ya udah dia jualan nangka, kebun rambutan dia jualan rambutan. Tapi kok punya lahan gede banget kayak gitu? Itu kayaknya turun temurun deh. Itu nggak sih kayak ya dulu kan kayak mungkin dari zaman penjajahan kan masalah pertanahan kan belum kayak sekarang gitu, harus ada sertifikat gini. Kayak dulu mah kayak turun temurun, kayak ya gue yang tinggal di sini ya ini tanah gue gitu. Iya, Cuma karena- dibatasin patok segala macam. Betul, karena kalau sekarang orang memahami punya tanah gede, pasti datang atas pembelian. Yang berarti Nah. datang dari uang yang banyak banget gitu. Sementara orang zaman dulu itu berarti sebelum ada negara, dia duluan ini. Iya, dia punya tanah, bener. Apa rasanya negara datang, "Wah, ini punya gue," kata negara. Dan dulu batas-batas tanah tuh nggak ada tuh yang namanya sertifikat tertulis ada gambarnya segala macam. Dulu patokannya pohon. Ini nih Iya, tanah bener. gua nih ya pohon rambutan bener. di sini nih tanah gua nih. Pohon rambutan ke sana tuh tanah lu. Gitu. Jangan sampai ditebang nih pohon. Ntar patokannya jadi hilang. Gue tuh selalu ini, istilahnya dalam bahasa Inggris lebih tepatnya fascinated, tapi bahasa Indonesianya apa ya? Sama fakta bahwa ada banyak keluarga-keluarga di Indonesia, termasuk keluarga lu, yang adalah dalam tanda kutip pemiliknya tanah ini gitu. Belum ada negara. Tiba-tiba Soekarno bilang kita tuh Indonesia, tahu, terus yang ada di Ambon, kita Indonesia. Gue ngerti gitu. Iya, kalau yang terjadi sama keluarga gue sih nggak ada yang jual tanah
kepada orang gitu terus dia pindah. Kan banyak juga tuh gitu ya rata-rata yang kena gusuran di daerah pusat lah kayak Senayan gitu yang memang diperuntukkan untuk pemerintahan kayak gitu. Akhirnya tanahnya dijual, mereka bergeser ke daerah yang lebih jauh. Kalau gue sih nggak sampai kayak gitu. Gue tuh cuman habisnya adalah sama ya anak-anaknya gitu. Buyut gue punya anak gitu, dia nikah, otomatis harus pisah rumah dong. Ya udah dikasih jatah nih, lu bangun rumah di sini nih jatah lu. Nah nanti dia punya anak lagi, anaknya mau nikah lagi, nah biasanya dikasih juga tuh, misalkan tadinya 200 meter jatahnya dia, ya berarti mengecil lama-lama jadi lama-lama berdiri semua. lama-lama jadi segini. Lama-lama nggak bisa lewat. Tapi banyak banget nih keluarga. Enggak, tapi mumpung lu bahas tanah nih, gue mau ngomong serius ya. Mau ngomong serius, mungkin ini orang udah pada tahu lah. Pembangunan dimanapun, entah di Jakarta atau di pinggiran-pinggiran Jakarta, khususnya yang bersinggungan dengan developer-developer besar, itu mereka pinter loh. Artinya developer pinter punya cara gimana ngedapetin tuh tanah. Nah banyak juga yang pinter nahan tuh tanah. Artinya gini, Ji, kayak kita nih saudara itu dipecah belah. Sama developer. Wah, demi mereka mendapatkan. Betul, kayak gini dah. Nih, lu punya jatah masing-masing tanah nih, ya kan? Dan berdekatan. Terus ada developer siap mau, kayaknya ini cocok nih buat real estate gitu. Gue mau beli secara keseluruhan. Nah, meeting dong keluarga nih. Ada yang setuju, yang setuju yang pasti yang butuh duit dong. Nah, yang nggak setuju kan, gue belum perlu banget jual tanah nih, nanti aja dulu tahan, tunggu harganya tinggi. Nah, mereka mecahnya kayak gitu, nyari orang yang butuh duit dulu. Makanya kadang-kadang suka ada yang di tengah-tengah ada rumah nggak jelas di Betul. Coba aja lo ke komplek-komplek elit, Iya. pasti ada yang bersinggungan dengan kampung deh. Nah rata-rata itu adalah yang nahan itu adalah orang yang gue belum perlu jual tanah, sampai bener-bener dia udah nggak tahu lagi. Ya udahlah, udah terdesak sama jalan, bahkan ada yang jalan masuknya udah jadi jalan masuk komplek gitu. Maksudnya dia gimana dong? Lu pernah, gue nggak tahu di Bandung masih atau enggak ya. Tapi di Bandung itu kan Bandung Supermall BSM. Waktu BSM baru pertama kali buka, gue tuh masih di Bandung tuh, sekitar tahun 2000, mungkin 2000-an awal gitu. Bayangin gini ya, mall tuh gede banget, tuh BSM kan, mall gede banget, terus kan ada, mohon maaf, ada kameramen gue oglek di belakang kamera, kaget juga gue jadinya. Bayangin kan mall gede banget, kan masuknya dari sini, keluarnya dari sini kalau lo masih inget BSM. Gue nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, di tengah-tengah tuh ada rumah kecil. Lu nonton Up nggak? Tahu. Bayangin kayak rumah si Fredrickson, yang masih jadul, rumah jadul. Di belakangnya mau dibangun semua. Nah itu kejadian persis kayak gitu. Itu gue rasa tuh orang tuh nahan banget. Karena kalau dilihat dari depan secara fasad gitu ya, ini ada mall, terus di depan ada rumah kecil banget rumahnya, aneh banget. Tapi kalau dari keluarga lu nggak pernah tuh ada kasus direnggutin sama developer. Jadi bener-bener habisnya emang bener-bener buat anak cucu. Oke, jadi lu lahir di daerah situ, orang tua lu di situ. Saat itu orang tua lu apa kerjanya? Dua-duanya? Kerja dua-duanya atau cuma orang satu? Orang tua gue, yang ibu gue ibu rumah tangga. Bokap gue supir pribadi. Supir pribadi. Dia kerjanya di daerah situ juga? Pindah-pindah. Jadi maksudnya ganti majikan mulu? Iya, ganti majikan. Jadi kayak di sini sempat lama sampai 5 tahun gitu, terus pindah lagi, diajak temen, ada nih yang butuh supir. Tapi kayaknya nggak pernah sampai yang jauh banget sih. Paling cuman ya kayak daerah-daerah Jakarta Selatan gitu. Nah, lu anak keberapa dari berapa? Waktu anak pertama dari 3. Wah, jadi Anda waktu lahir, jarak yang kedua berapa lama? Lumayan jauh. Nah, berarti untuk waktu yang cukup lama lu sendirian? Iya, sendirian. Manja jatuhnya? Jadi anak manja? Biasanya kan anak kan kalau sendirian? Enggak, gue nggak manja. Dari kecil gue udah diajarin mandiri. Entah gue diajarin mandiri apa orang tua gue nggak peduli. Serius sih, gue punya cerita nih. Gue punya cerita, nggak tahu gue pernah bahas ini di stand up apa di mana ya. Gue pernah gue nggak tahu persisnya gue umur berapa, tapi kayaknya tuh gue baru banget bisa jalan. Mungkin anak umur 1,5 tahun atau 2 tahun. Gue pernah, dulu kan gue dapet ini diceritakan kepada lo apa lo inget? Gue inget. Wow. Gue inget dikit tapi diceritain lagi. Ya. Intinya, gue tuh dulu dikasih jatah kontrakan di depan, pinggir jalan raya. Nah, rumah nyai gue nih agak ke belakang. Nah, untuk ke rumah nyai gue nih, gue harus melewati kebon dan comberan. Nah, katanya hujan deras. Nah, ini ada rumah buyut gue nih, di belakang comberan nih ada rumah buyut gue.
katanya gua tuh hujan-hujan mau ke rumah Nyai. Tiba-tiba gua kepleset terus kecebur comberan. Nah pada saat itu di buyut gua kan deket tuh sama comberan, dia lagi masak. Nah denger sih suara pluk gitu. Cuman dia nggak tengok karena disangka duren jatuh. Ternyata David nyemplung. Iya, karena ada pohon duren juga di situ. Ternyata nggak tahu punya feeling kali ya orang tua namanya buyut gitu, nengok terus katanya rambut gue udah kelihatan di empang gitu lagi. Ih, kasihan banget ya umur 1,5-2 tahun jalan baru bisa udah nyemplung. Hampir mati David Nurbianto loh. Bener. Gue hampir mati kalau nggak Seandainya David Nurbianto kagak diselamatin sama buyutnya, nggak ada tuh stand up comedian pertama yang spesialnya hujan. Nggak akan pernah terjadi. Lah, kok lu bisa keluar rumah sendirian umur 1,5-2 tahun? Nah, gue nggak ngerti, mungkin disitulah letak ketidakpedulian orang tua lu ya. Kepedulian. Mungkin emak gue lagi masak terus gue nggak tahu main kan. Dulu tuh kalau rumah orang Betawi itu sering sih, kayak gitu. selalu punya pintu belakang, Ji. Ya, oh ya. Selalu punya pintu belakang. Ya. Nah, mungkin gue keluar lewat pintu belakang nggak kelihatan sama emak gue. Iya. Ini kalau misalnya David Nurbianto itu kenapa-kenapa, gue curiga orang tuanya mungkin nggak akan nambah lagi lagi. Totalnya dari 4 kan? Apa 3? 3 ya? Gila. Jadi terus udah gitu setelah lu bilang lu inget tipis-tipis. Yang lu inget apa? Yang gue inget nyemplungnya kayaknya. Lu inget kejadiannya mau nyemplung. Lu mau ngapain di sana tuh? Main katanya sih pas gue ditanya mau ngapain terus gue ngomong Nyai mau ke rumah Nyai. Oh iya masih bayi. Iya gue mau ke rumah Nyai katanya, mau ke rumah Nyai gitu. Deket emang sama Nyai? Deket. Sedekat apa mungkin? Karena kan kadang-kadang kan ada mungkin karena bokap banyak nggak ada, jadi banyak mainnya sama nyokap kerja gitu. Enggak. Yang paling berasa banget deket sama Nyai ya ketika nyokap gue meninggal di umur gue kelas 2 SMP. Sakit. Kompilasi kalau nggak salah. Aduh, kompilasi itu lagu. Gue barusan lagi nahan jok nih soalnya nih. Gue tadi mau ngomong nyemplung juga nggak? Komplikasi. Wah, dulu kan gue tadinya mau nanya gue. Nyokap gue meninggal waktu SMP. Kenapa nyemplung juga? Gue mau ngomong gitu tadi. Gue tahan karena nggak enak kan. Dia ngomong kompilasi. Mana ada sakit kompilasi, David? Kompilasi itu lagu-lagu top hits 90-an tuh kompilasi. Iya. Komplikasi. Lucu banget kalau misalkan ada ibu-ibu, aduh kan lagi di rumah duka. Kenapa dia meninggal? Kompilasi. Jelek banget emang lagunya memang meninggal. Karena kompilasi apa ini? Komplikasi, Ji. Iya, jadi banyak ginjal, liver. Kenapa kok bisa dalam kondisi fisik di mana di tubuhnya tuh bersarang banyak sakit gitu? Apa ada sesuatu? Gue nggak tahu ya. Ya mungkin karena dulu gue orang susah ya, bokap gue juga gajinya pas-pasan buat kebutuhan sehari-hari, gue sekolah segala macem. Jadi kayak ya gitu yang kita ngejokes di mana ya? Kayak kemarin ya di podcast yang Comika yang gue bilang orang miskin tuh nggak takut corona gitu, kayak apa ya, batuk pilek. Ya, jangan katanya demam batuk pilek, kalau sakit jantung aja ditahan. Ya kan? Sama takut sama biayanya. Kayaknya kayak gitu. Itu yang terjadi di Pita Kuning di awal-awal banget tahun 2000, waktu gue awal-awal tuh 2006, 2007. Kebanyakan datang dari keluarga nggak mampu kan, pas sakit kanker tuh takut ke rumah sakit, jatuhnya ke dukun. Terus banyak banget tipit, gue nggak bohong. Jadi ada banyak dukun di Indonesia, gue nggak tahu mereka belajarnya di mana, tapi banyak daerah tuh sama, mindahin penyakitnya ke kambing. Jadi dia misalkan lu sakit kanker gitu, terus dibawa kambing, terus diginiin. Gitu. Terus kambing yang jadi kambingnya bingung nih, ini salah saya apa? Kenapa tiba-tiba saya dikasih penyakit? Terus udah dipindahin, terus dikasih kayak gue nggak tahu apa gitu ya, herbal gitu. Herbalnya itu cuma ngempisin tumor, tapi tidak nyembuhin di dalam. Terus akhirnya ketika masuk ke rumah sakit udah stadium 4, stadium 5 susah ketolong. Padahal ini informasi penting yang nonton, kanker pada anak, kanker secara umum itu bisa disembuhkan kalau dideteksi dan ditangani sedini mungkin. Semakin cepat deteksi dan penanganannya, semakin besar kemungkinannya untuk sembuh. Kayaknya gitu juga deh emak gue.
Kenapa tuh? Ya gitu, merasa sakit tapi nggak punya duit untuk periksa gitu, merasa sakit biasa gitu. Akhirnya Awalnya dikasih minyak tawon. kayaknya sih ya kayaknya yang dia rasain pertama tuh sakit perut. Oh. Sakit perut terus pinggang katanya sakit gitu, nggak katanya kalau habis kerja terlalu capek gitu, kalau misalkan banyak kerjaan rumah ini suka sakit gitu. Terus kalau ya gue kan waktu itu masih 2 SMP yang belum tahu apa-apa juga, maksudnya harus gimana belum tahu gitu. Cuman ya kerjaan gue cuman itu yang ngolesin, bener kata lu, ngolesin minyak di perutnya kalau dia lagi sakit istirahat. Ternyata pas ke dokter udah parah, ternyata udah ginjalnya udah kronis gitu. Ditambah lagi ya berobatnya kurang efektif mungkin ya karena biaya gitu ya. Komplikasi lah itu tadi ke liver. Bokap masih ada? Sekarang masih ada bokap. Oke. Nah bokap gue sehat. Tahu nggak? Gue diceritain kenapa bokap gue sehat. Maksudnya bokap gue ngakunya gini kayak bapak mah nggak pernah sakit yang berat-berat karena katanya bokap gue orang Jawa Ji, orang Jawa, orang Kebumen. Katanya dulu waktu kecil. Bokap gue juga orang Kebumen. Jangan-jangan kita saudara. Bokap gue tuh nggak tahu kenapa tuh nggak rootsnya nggak ngapak gitu. Dia Iya. tahu rada-rada Karena udah terlalu lama di Jakarta kali. Ya, nggak tahu. Sama kayak bokap gue juga sih. Ya, terus bokap lo? Iya katanya anak kecil di Jawa. Gue nggak tahu di Jawa secara khusus, tapi ini bokap gue dengar bokap gue cerita ya. Katanya dulu anak kecil di daerahnya adalah kalau itu makan anak nying-nying, anak curut, bulet-bulet, ditelan bulet-bulet. Ini beneran. Ji, ini gue nggak lagi ngebohong. Mungkin habis ini lu bisa googling. Pertama-tama ya, makan anak curut aja. Kecuali lu Ozzy Osbourne ya, itu aneh sekali. Kedua, menggunakan istilah nying-nying untuk menggambarkan anak curut, itu lucu sekali buat gua. Makan anak nying-nying. Benar, katanya gini, katanya anak dia mungkin juga kata orang Lu tahu tuanya. kan ada Garda Satwa Indonesia yang mungkin memantau ini. Kayaknya nggak ada pecinta nying-nying. Kita ini lagi pengen bikin anak-anak bisa tumbuh dewasa supaya cerita di masa lalunya tuh ada. Ini anak-anak nying-nying dihabiskan nyawanya sebelum dia sempat putus cinta. Gila dia emang deh. Gak jadi deh ke Jadi gini ya, Mas. Tapi beneran Ji, dia ngakunya gitu. Anak-anak kecil Hidup. turun Anak temurun nying-nying katanya. Anak nying hidup yang masih baru, yang masih merah katanya. Itu Astaga Tuhanku. Dan bokap lu pernah disuruh makan itu? Iya, dan beneran dimakan. Dan lu? Gue nggak disuruh. Nonton sakit-sakitan. Iya makanya. Kalau bahasa Betawinya cikaan, gampang sakit. Tapi ke bokap gue nih, alhamdulillah sampai sekarang, sorry gue boleh nyebut, dia ngerokok, dia ngopi, tapi nggak umur, mungkin sekarang udah 50-an lebih ya. Perlu kita Itu nggak ada riset mungkin untuk pengobatan. Ya gue nggak bisa Nggak, bilang ini logikanya di valid, mana, coba? gue cuma dengar cerita bokap ya. Ya enggak, maksud gue gini, logikanya di mana gitu? Makan anak nying-nying hidup bisa bikin badan sehat gitu. Jangan diikutin dah. Apakah penyakit-penyakitnya dimakanin sama nying-nying gitu? Di dalamnya ada. Dia bergerak juga karena ada nying-nying lari di roda gitu. bergerak terus. Enggak, tapi gue cuma dengar dari bokap gitu, statementnya bilang karena ya mungkin dulu bapak kecilnya makan anak nying-nying jadi nggak gampang sakit-sakitan. Ya udah itu yang gue tangkep dong. Iya. Gitu. Gue stop bentar. Kalau lu tahu siapapun di keluarga lo atau kenalan yang makan anak nying, tolong di kolom komentar. Gue pengen tahu berapa banyak keluarga di Indonesia yang ngalamin hal yang sama gitu. Karena curut kan ada di mana-mana ya. Dan gue yakin ini kalau misalnya ternyata cuma bokap lu dibohongin. Oke, jadi lu lahir, lu gede, lu inget TK di mana? Ada sempet TK nggak? Atau langsung SD? TK sempet. TK di mana? Ada deket rumah. Sekolah gue nggak pernah lewat lampu merah. Selalu daerah-daerah situ. Daerah-daerah situ aja. TK SD-nya sama, bareng? Beda. Oh beda. TK-nya mana? TK-nya gue lupa nama TK-nya. Ada temen yang masih lu inget dari TK? Ada. Siapa namanya? Namanya Sahrial Ashar. Sampai sekarang masih jadi teman karena rumahnya deketan tetangga juga. Saudara jauh juga, saudara jauh. Iya, namanya juga masih daerah situ. Iya, daerah Itu satu situ. keluarga Saudara, sebenarnya. gitu, maksudnya. Iya, itu aja saudara ya. Terus waktu lu SD-nya di? SD ingat? SD Pondok Ranji 1 dulu. Waktu sebelum Tangerang jadi pemecahan jadi Tangsel ya. Sekarang jadi nggak tahu gue nomor berapa sekarang SD gue. Tapi dulu nama SD-nya? Pondok Ranji 1. Pondok Ranji 1. Ciputat. Lu hitungnya anak pintar, anak blow on? Pinter pas SMP. Gue sampai ranking 1 pernah. Terus SD kenapa? SD Apa yang berubah gitu? Biasanya kan
Kebanyakan itu pinter waktu SD, SMP nggak terlalu, SMA apalagi udah banyak main. Ini SD nggak ada historinya, SMP pinter tiba-tiba. Iya. Anda SD, makan curut juga waktu SMP. Apa lu gini nih, gua ganti pertanyaannya. Kalau gua ketemu teman SD lu, terus gua nanya David waktu SD anaknya kayak gimana? Kira-kira jawaban dia apa? Pendiam. Pendiam ya. Pendiam. Kenapa? Nggak tahu, dulu gue sempat punya sakit THT, Ji. Tahu nggak sih THT? Tenggorokan, ya, hidung. telinga, hidung, tenggorokan. Ya. Astagfirullahaladzim. Boleh dong, ada. Telinga, hidung, tengkuk. Datang ke THT gini. Kenapa nih tengkuk saya nih? Apa urusannya saya THT? T-nya bukan tengkuk. Tenggorokan, hidung, tengkuk. Ada orang datang ke THT gini. Dulu gue pernah sakit THT, mungkin katanya sih sering makan es krim gitu ya. Nah terus ada masanya gue pakai obat tetes telinga. Nah kan suka netes-netes tuh pada saat sekolah. Dikira teman-teman gue congekan gitu. Dijauhin gue. Oh kasihan. Nah dari situlah gue kayak, ya aduh gue kayak susah berteman gitu. Karena gue ngerasa, oh orang kok pada ngejauhin gue. Karena padahal ini ya gue sakit gitu. Anak SD itu pertama mulutnya sembarangan banget. Iya pasti. Tapi anak SD juga gampang baperan. Dulu gue juga minder karena gue korengan. Kayaknya gue pernah bahas di salah satu episode. Korengan, buduk gitu. Jadi gue jadi malu. Waktu SMP terus udah gitu lu pintar? Ranking itu berapa? Ranking 1 pernah gue. Oh iya? Tapi cuma satu season. Satu season. Gue tidak bisa mempertahankan. Masih mending, Fit. Gue ranking tertinggi gue tuh SD kelas 1, ranking 2. Itu juga karena wali kelas gue diajak bokap gue makan di Hilton. Terus ditanya ranking satunya siapa? Nggak ada. Coba lu bayangin. Jadi ada rasa bersalah dari guru gue waktu itu kayaknya. Aduh gimana ya, gue diajak makan ke Hilton tapi masa ranking 1 amat gitu. Duh, gue nanya sama bokap. Bokap gue bilang, itu ayah tuh sebenarnya kayaknya nyogok gitu. Terus gue tanya sama bokap, kenapa waktu itu bilang, terus jawabannya bokap gue, ya karena ini masa penting untuk kamu. Ayah pengen kamu percaya diri. Hah? Nggak ada ngaruhnya buat percaya diri gue waktu itu, tetap minder. Waktu lu SMP, pelajaran yang lu kuat apa aja? Semuanya berarti kalau ranking 1 tuh? Iya, semuanya. Wow. Ketika lu bilang lu nggak bisa mempertahankan, tapi masih ada di 5 besar, 10 besar? Turun ke 3 kalau nggak salah deh. Wow, anak pinter ya. Tapi lu masih nongkrong nggak? Anak nongkrong juga nggak? Atau tipe-tipe SMP ya? So pinter itu gitu-gitu? Enggak, SMP ya. Nah, di SMP itu gue udah mulai pede untuk berteman dan untuk nongkrong gitu. Ya mungkin udah ada rasa gimana ya, kayak pengen show off gitu sebagai cowok gitu, kayak pengen dia dianggap keren, dianggap rebel gitu. Nah mungkin satu keuntungannya adalah karena gue sekolahnya dekat rumah gue, jadi gue jatuhnya akamsi, Ji. Nah kalau di tempat gue, pasti di tempat lain juga terjadi. Akamsi itu pasti dihormatin di sekolah. Bahkan pentolan yang mungkin terkuat pun gitu, yang suka malak, yang suka nabok-nabokin anak orang, itu respect sama akamsi. Karena itu daerah lo. Karena itu daerah gue. Secara historis juga gitu, bahkan turun-temurun. Oke. Nah, waktu SMP udah punya pacar? Enggak. Pacaran pertama kali? Oh, baru suka-sukaan tapi nggak sampai pacaran. Siapa perempuan pertama yang lu taksir seumur hidup? Gue namanya Gita. Gue tuh. Gue Eva. Gokil. Gue mau ngomong Arnas tapi kayak ketebak banget nih. Gue gesernya kemana nih? Eva. Eva namanya. Kenapa tuh lu taksir nih cewek? Eva siapa nama panjangnya? Evaporasi. Bagus. Gue lagi nyari Eva ke arah mana nih. Tadi kepala gue Eva Arnas kurang. Terus gue mau ngomong Eva Celia tapi kurang punchline ya secara ini ya. Evaporasi, betul. Evakuasi lebih lucu dalam evakuasi harusnya. Evakuasi, ya benar. Enggak, maksudnya kita cari aja ntar Instagramnya. Jadi mungkin kan netizen kan gitu kan paling jago nemuin. Namanya Eva siapa? Aduh, Eva Widiasari. Eva Widiasari, cari. Pasti anak sini kan, masih anak Jakarta gitu maksud gue. Ya, gue nggak tahu tuh. Apa tuh yang membuat lu naksir? Kalau gue ya gitu kan naksir-naksiran aja gitu dulu. Dia tahu lu naksir? Sorry, gue klarifikasi. Dia yang naksir gue duluan. Gokil. Respect. Dari mana Anda tahu? Dari pan sorot matanya. Dari sorot matanya.
dari temen-temennya. Dulu kan gitu kan kita tuh Iya. kalau yang cie-cie kalau lewat di cie-ciein Iya, iya, gitu, iya. Aduh, ya cie-cie Allah, gitu. zaman Terus dulu gue banget. ngeras GR gitu kan. Beneran apa bercanda sih? Pas ternyata beneran. Kenapa nggak lu Nasihat jadiin? Cowok tuh kalau tahu cewek udah suka sama dia dijadiin langsung. Nah, gue gitu Ji, dulu tuh gue orangnya takutan gitu, takut untuk pacaran, bahkan takut untuk deketin cewek, takut ya. Jadi ya nggak jadi pacaran. Pacaran pertama kali SMA. 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 Siapa nama pacar Anda? Oh, kita sempat bahas sih kayaknya di podcast Sumike. Siapa nama pacar Anda? Etrin. Catherine. Waduh, plesetin kemana nih? Enggak, bukan nama orang Betawi gitu, Catherine gitu. Emang bukan orang Betawi. Catherine mungkin. Cina ya? Enggak. Catherine namanya. Etrin. Bapaknya tentara. Ada Tinggal istilah. di kompleks tentara. Sempat ketemu bokapnya? Tentu tidak. Takut di bayonet ya? Namanya Etrin. Terus berapa lama tuh? Itu jatuhnya gue kakak kelas, dia adik kelas. Oh, dia ada kelas. Jadi gue tuh dulu OSIS, gue apa istilahnya tuh MBS ya, masa orientasi gitu. Oh, MBS iya, tuh namanya. kayak ospeknya. Kayak ospek gitu. Terus dari situ gue mulai berani deket. Ini ya, berarti David itu SMP ranking, SMA OSIS, ranking juga nggak masih? Ranking, Masih 10 besar? 10 besar. Sampai gue dikirim buat apa waktu itu Olimpiade akuntansi ya, Bang? Oh iya? Iya. Se-daerah, se-DKI? Bukan DKI, dulu kan Tangerang. Oh gitu. iya, iya. Jabar berarti waktu itu? Gue nggak tahu lah level apa. Tapi pernah dilibatin gitu. Terus udah mulai ngelawak? Udah mulai bercanda? Udah. Oh. Gue tuh dulu Lu mulai ngelucu nih kapan? SMP, SMA? kayaknya SMP deh. Oh. Gue termasuk badut tongkrongan juga. Oh. Bahkan yang termasuk sering dikeluarin guru karena sering nyeletuk kalau lagi serius-serius. Beneran. Iya, iya, iya. Dan gue seringnya duduknya di belakang. Oh iya. Ini ya, rada gak lazim. Anak pinter, anggap aja duduknya di depan. Anak badung duduknya di belakang. Tapi lu duduknya di belakang. Anak asik, anak nongkrong sering diusir tapi pinter. Betul. Gue tuh kayaknya... Kalau gue jadi lu, udah gue optimalkan dengan mendapatkan cewek sebanyak-banyaknya. Dulu cita-cita pertama gue tuh jadi pacar orang. Percaya gak lu? Sebelum gue kepikiran pengen jadi astronot, pengen jadi arkeolog, jadi pilot, cita-cita pertama gue tuh jadi pacar orang. Gue tuh Gokil. romantis orangnya. Gak ada yang mau sama gue sampai gue SMA akhirnya. Tapi lu berarti banyak temen, guru suka, sempurna Betul. hidup lu. Guru suka. Ya gue udah OSIS gitu. Gue sering jadi ketua kelas. Kayaknya 3 tahun berturut-turut. Udah kelas 1, 2, 3 gue ketua. Enggak deh. Kelas 2, 3 tuh gue ketua kelas. OSIS-nya pas lu kelas berapa? Dari kelas 1 udah masuk. Sampai kelas 3? Iya. Ketua? Bukan ketua, anggota. Oh, tapi lu pernah Ngurusin jadi olahraga gue. Oh, gokil. Iya. Udah bola Futsal, juga berarti? Udah main futsal, main bola gitu. Nah, ini berarti kan gue inget ya, awal-awal karir lu kan lu sempat bilang bahwa lu tuh lu tuh ojek. Ojek. Iya kan? Nah, ini lu udah mulai nyari duit nih? Udah mulai ngojek segala macam ya? Belum. Sekolah mah gue masih baik-baik aja, Ji. Sekolah sampai Maksudnya SMA baik-baik gue aja? masih, iya maksudnya masih kayak biasa anak sekolah lah, maksudnya masih dibiayai. Bokap gue masih sanggup bayarin gue sekolah gitu. Jadi itu aja. Udah, Nggak ada ini. normal-normal aja. Ini kan, nih ya, lu OSIS, nilai lu bagus, lu suka ngelucu, ngurusin olahraga. Gue lagi mau nyari cacatnya nih maaf, lagi nyari cacatnya. Lu tawuran nggak? Enggak, Nggak juga. Tapi sekolah lu ada tawurannya? ada. Lu nggak ikutan? Pernah ikut tapi gue nggak dilibatin. Kayak gimana sih, kayak gue ikut gini Ji, dari sekolah gue ikut rame-rame nih. Begitu sampai TKP, Fit lu di sini aja, tugas lu mantau situasi. Kayak, iya. Nggak dianggap kelihatannya. Ekskul lu apa waktu dulu? Bola? Bola. Oh, Pernah juga gue ribut, bahkan tawuran antara angkatan. Di sekolah gue tuh gitu. gokil. Jadi Mana SMA mana? Maaf, gue lupa. VCR. VCR. Itu SMA 2 Ciputat dulu. Kalau sekarang SMA 4 2 Tangsel. Ciputat. SMA 4 Tangsel. Ya ingat 2 Ciputat 4 Tangsel. Bahasa kerennya VCR. Apa tuh? Velajar Campung Rawa. Gak apa-apa. SMP gue juga namanya Slayer dulu. Itu alasan yang entah kenapa. SMP 29 Slayer. VCR. Velajar Pelajar Campung.
Rawa. Dia menggunakan C untuk kampung aja udah kampung menurut gua. Itu definisi kampungan sesungguhnya, campung. Pelajar campung rawa karena sekolah gue mepet sama danau atau rawa badak Aduh namanya lucu dulu. banget Pici. Setiap hujan banjir tuh, sekarang mah udah enggak kayaknya, udah nggak ada rawanya. Karena Anis. Bukan, beda. Bukan karena Anis. Beda daerah. Pici, dulu lucu banget. gitu. Belajar campung rawa. Rawa. Lu dulu suka coret-coret gak? Enggak, Enggak juga ya? Dia kok hidupnya kok baik-baik aja di David Nurbianto. bener. Tapi punya pacar. Ya itu tadi yang SMA. Nah itu gue Seks bebas. tidak. Di mana nih bahkan letak diselingkuhin, cacatnya? bahkan Hah? diselingkuhin gue. Kurang ajar nih perempuan. Makanya. Si Etrin ini Etrin tadi. itu. Sama siapa? Tentara ya? Bokapnya dulu yang punya aja nih. Lu sama... Bukan sama tentara. Gue waktu itu dulu kan kalau kita mau ngedate tuh harus ngumpulin duit jajan ya. Nah gue tuh ngumpulin duit jajan. Gue pengen pas gue mau ngajak dia nonton, gue telepon dong. Terus dia ngangkat telepon kayak nggak bisik-bisik gitu. Tapi gue dengar suara latar belakang film. Ternyata dia lagi nonton film sama cowok lain. Ya kasihan. Zaman apa tuh ya? Kira-kira filmnya apa? Gue nggak tahu filmnya apa ya. Lupa gitu. Tapi zaman itu Tapi- pacaran ke bioskop ya? Iya, zaman itu masih ke bioskop. Sampai gue dipinjemin motor sama... Gue kan gak punya motor ya waktu SMA. Gue punya satu temen gue, namanya Alfijar, sampai sekarang nih masih ada Jar. Dia orang kaya. Dulu pasti ada tuh orang kaya. Pasti ada di sekolah lu orang kaya. Jar, lu dibilang Jar. Nakal, tapi dia punya duit. Nah, pasti orang tuanya itu nyari temen yang bisa dipercaya untuk jagain nih anak. Itu adalah Dapatlah gue. Wah, David pinter nih, bisa kali ngebimbing anak gue. Akhirnya yang terjadi adalah gue yang kebawa bandel. Karena waktu SMA gue udah kenal yang namanya clubbing di Sentro dan Musro. Gila. Dan gue balapan di ASAF, Asia Afrika. Ngedrift itu depan Pakai mobil PS, pakai mobilnya temen gue. Fijar. Iya, Fijar. Wow. Oh gila. Lu Malah gue yang kebawa banget. Musro. Sentro dan Musro. Gue pernah pulang yasinan, masih pakai baju koko, udah diangkut ke Sentro. Respect. Respect sekali. Iya, gue pikir dibawain baju sama dia, ternyata enggak. Jadi gue mau masuk tuh kayak orang ngeliatin gue, anjing ini kita digerebek apa gimana? Gue pakai baju koko. Karena gak ketampangan banget dah kayak gitu-gitu menurut gue. Lu tau gak, gue punya cerita, gue gak tau pernah cerita di sini atau enggak. Sentro The Club kan? Sentro yang Dharma Wangsa kalau nggak salah deh. Iya, Dharma Wangsa. Jadi waktu itu kan gue siaran di Hard Rock FM kan. Hard Rock FM tuh punya acara namanya Paranoia, Party at No Limitation. Kerjanya tuh bikin acara-acara party. Semua penyiar harus datang untuk ngeramein acara kan. Terus udah gitu, gue dikasih tahu, Ji, lu dari mana? Gue ada job nih. Abis itu gue langsung ke Sentro gitu. Bro, nih acara udah mau mulai gitu. Terus gue nyetir kan, terus gue telepon, udah di mana lo? Gue bilang, nih udah mau masuk Plaza Semanggi. Terus dia diem, ngapain lu ke Plaza Semanggi? Loh, Sentro di mana sih? Saya bilang, itu Sentro Department Store di Plaza Semanggi. Ini Sentro The Club loh, oh beda ya, gue gak tahu sama sekali. Kan ada tuh Sentro Department Store di Sentro situ. masih ada. Gue sampai sana, satu radio ngetawain gue, 1 bulan. Kebayang gak penyiar Hard Rock FM gak tahu Sentro gak tahu bedanya Sentro Department Store sama Sentro The Club. Tapi lu udah dugem. Gue udah dugem. Minum ski. Yes, ini dia. Dan Pemabuk bahkan gue tuh bisa nyetir mobil pertama karena nyetirin temen gue yang lagi mabok. Respect. Gue nggak pernah punya pengalaman nyetir. Gimana caranya nih mobil sampai rumahnya dia nih? Gila. Nggak nabrak tuh. Nggak nabrak. Itu yang kayak lu nih, kadang-kadang suka nabrak apotek Senopati. Jadi tahu gak lu? Jadi kayak lu nih. Iya. Wow, gila. Tahun berapa nih, Pit? Aduh, lupa aja tahun berapa. Pokoknya SMA. Gue tuh lulus tahun 2007. SMA. Ya tahun 2007-2008. Karena lulus SMA gue masih gaul sama si Fijar ini. Sampai sekarang Fijar masih ada? Masih ada. Masih suka berkeluarga. Gila-gila. Udah enggak, kayaknya dia udah taubat. Bahkan nikahnya, taubatnya duluan dia. Oh gitu. Iya, gue baru bandel, dia telat bandel. Oh, bandelnya ngapain emang lu? Hah? Udah Adi udah mulai kepanjangan. Terima kasih banyak David Nurbianto, ceritanya lucu-lucu banget. Silakan dipantau aja Instagramnya David Nurbianto untuk semua informasi tentang dia. Ada show-nya dia punya digital download juga di Cuma tadi, silakan dicek. David, terima kasih sekali lagi, cerita-cerita lu menyenangkan sekali. Dan untuk yang nonton, harapan gue tuh selalu adalah
yang nonton tuh nggak nyangka betapa lucu hidup orang-orang. Hampir semua orang tuh lucu hidupnya, masa kecilnya. Nah, dan lu juga pasti lucu kalau misalkan diceritain gitu. Mungkin kapan-kapan subscriber diajak sekali-sekali untuk datang gitu kali ya. Ajak ngobrol. Gue yakin cerita lu juga aneh dah. Nah, yang kita anggap lucu, yang kita anggap aneh, coba dipikirin baik-baik adalah sesuatu yang ingin banget dimiliki sama adik-adik pasien kanker. Nah, untuk membantu, silakan cek Instagram kami, pita_kuning, Twitternya @pitakuning, Facebooknya Pita Kuning, websitenya pitakuning.or.id, dan kalau pengen mau nyumbang, di video ini, di deskripsinya ada rekening yang bisa lu tuju untuk sumbangan lu. Terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you, bye-bye. Bye.